sedikit saya menyampaikan materi ya. Pada dasarnya di MMOC ini sudah Bapak dan Ibu pelajari tersendiri, tapi mungkin sekedar mengulas kembali ya. Oh ya, suara jelas ya? Jelas Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan pembelajaran agenda 2 ini, yang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ini, pada dasarnya bertujuan untuk mengasah atau kemampuan dari peserta dalam berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, kemudian berinovasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan dan tidak korupsi, serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Ini jadi pada dasarnya tujuan pembelajaran agenda 2 ini itu. Jadi terkait dengan akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, kemudian mutu pelaksanaan, dan anti korupsi. Ini pada dasarnya tujuan itu. Sehingga nanti pada saat selesai pelatihan, semuanya bisa diaktualisasikan dalam tugas, pelaksanaan tugas, baik dalam lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor. Jadi nilai-nilai aneka ini pada dasarnya itu meminta setelah Bapak dan Ibu mempelajari, kemudian memahami nilai aneka tersebut, akhirnya harus diaktualisasikan. Ini yang paling penting. Kemudian yang pertama itu akuntabilitas. Ini pembelajaran ini terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas seperti konflik antar masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, konsisten dalam menjalani pekerjaan. Ini terkait dengan materi akuntabilitas yang memuat tentang konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Nah, aktualisasinya ada itu nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatan. Itu. Ini terkait dengan materi akuntabilitas. Kemudian salah satunya yang saya ambil ini terkait dengan perbuatan atau menghindari perilaku curang dan koruptif. Ini tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Ini nilai-nilai yang paling mungkin bisa terjadi dalam lingkungan kerja kita. Kemudian dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk keuntungan pribadinya. Kemudian melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Kemudian dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual potensial untuk setiap orang atau institusinya. Kemudian melaporkan setiap perilaku curang atau korup, memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Ini yang saya ambil, yang mungkin menurut saya ini paling penting, itu menghindari perilaku curang dan koruptif ini. Kemudian terkait dengan akuntabel, ini akuntabilitas ini peserta ini mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini salah satu contohnya itu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku. Artinya akuntabilitas Bapak dan Ibu itu sekalian salah satunya itu bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif. Artinya ketika kita bekerja itu salah satunya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mengikuti apa yang menjadi kebijakan lembaga dan juga tetap kode etik yang berlaku. Kemudian juga seperti tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Artinya ketika kita melaksanakan tugas, ya kita tidak mengganggu pekerjaan orang lain mungkin seperti itu. Kemudian seperti menindas, diskriminasi ketika terhadap orang kita suka, pelayanannya bagus, tapi ketika tidak suka, pelayanannya berbeda. Ini juga salah satunya. Ini tidak semua saya bacakan karena memang pada dasarnya di modul sudah tertera dengan jelas, tinggal dipelajari dan dipahami saja. Kemudian terkait dengan nasionalisme, ini peserta pembentukan karakternya itu melalui nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme aparatur sipil negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat persatu dan kesatuan bangsa. Ini dalam modul itu yang dicantum yaitu yang dipelajari itu nilai-nilai nasionalisme, Pancasila bagi ASN, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik,
ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, aktualisasi nasionalisme. Ini dari 4 materi ini, pembahasan ini, aktualisasinya ada itu berdasarkan nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas jabatan kita. Ini terkait nasionalisme. Nasionalisme ini pengertiannya kita sudah tahu semua bahwa cinta pada tanah air, ras, bahasa, sejarah, budaya bersama. Nah, ini juga diartikan juga sikap suatu bangsa yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika seseorang memiliki jiwa nasionalisme, maka setiap warga negara merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya, dan merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau menghina bangsanya. Kemudian ada nasionalisme Pancasila. Ini pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini pada intinya, untuk sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu seperti religius, kemudian toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Ini pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, religius, toleran, etos kerja, transparan, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. Kemudian terkait dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ini humanis, tentang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, tidak diskriminasi. Ini intinya pengamalan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia itu bisa cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik, gotong royong. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan ini seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat dan bijaksana. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bersikap adil, tidak serakah, dan tolong menolong. Ini yang menurut saya paling utama untuk diaktualisasikan dalam keluarga maupun lingkungan di rumah atau di tempat lain. Ini tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian terkait dengan etika publik, ini peserta diharapkan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku publik. Kemudian ada 3 pembahasan di situ, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian aktualisasi etika aparatur sipil negara, yang pada akhirnya setelah Bapak dan Ibu mempelajari, menguasai materi etika publik ini, harapannya adalah dapat diaktualisasikan dalam tugas jabatannya. Kemudian terkait dengan etika publik, ini refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Jadi perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk kita terkait dengan etika publik itu sudah diatur dalam peraturan yang kode etik ya. Kode etik dan perilaku itu sudah diatur di Permenkumham nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Itu di pasal 1 bahwa kita dalam bekerja itu berpedoman pada sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta kegiatan sehari-hari, yaitu berdasarkan nilai-nilai pasti. Di pasal 2 itu, setiap pegawai wajib menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, sinergis, transparan, dan inovasi. Ini jadi kita wajib, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pada pelaksanaannya kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai pasti. Nilai pasti ini profesional itu seperti menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas, sesuai kompetensi dan integritas melalui kerjasama. Ini terkait dengan nilai profesional. Kemudian nilai akuntabilitas, ini seperti tanggung jawab. Nilai akuntabilitas, jadi setiap pekerjaan kita bisa kita pertanggungjawabkan, seperti tindakan, perilaku, tugas, baik proses maupun hasilnya, itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan nilai sinergi, itu bekerjasama dalam membangun kemitraan dengan stakeholder untuk menemukan solusi terbaik. Kemudian nilai transparan itu menciptakan
dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk pembaruan pelaksana tugas. Kemudian nilai inovatif, menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan pelaksanaan dan hasil. Ini terkait dengan kode etik kita sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita sudah cukup menggunakan Permenkumham tersebut dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita. Kemudian terkait dengan komitmen mutu, ini bahwa pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan melalui pembelajaran tentang efektivitas, efisien, inovasi dan kualitas peningkatan pemerintahan dan konsekuensi dari perubahan. Ini ada dua materi di situ, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Jadi pada dasarnya semua ini bisa diaktualisasikan dalam pekerjaan kita. Mutu ini terkait dengan standar dan kelayakan, kemudian ciri dan sifat. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini yang mutu menurut Edward Deming. Kemudian nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby. Ini pengertian mutu menurut Crosby dan Edward Deming. Kemudian ini, yang komitmen mutu ini pada dasarnya terkait dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kreativitas. Jadi pada akhirnya endingnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini bisa terwujud jika mindset ASN-nya, kita sebagai aparatur negara itu, jiwanya itu jiwa melayani, memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi mindset-nya kita sebagai ASN adalah melayani kepada masyarakat. Kemudian budaya kerja, ini terkait dengan nilai-nilai sosial, pola sikap perilaku yang berkaitan dengan akal dan budi. Ini budaya kerja kita. Disiplin pun termasuk budaya kerja. Itu seperti itu. Jadi ketika kita contoh di bagian pelayanan, jam 8 seharusnya sudah buka, tapi jam 10 kita baru datang, baru hadir, maka ini tidak akan timbul kepuasan pelanggan. Jadi budaya kerja pun mendukung kepuasan pelanggan. Kemudian pelayanan prima, ini cepat, aman, ramah, murah. Terkait dengan sikap, perhatian, dan tindakan ASN. Jadi ketiga mindset, budaya kerja, dan pelayanan ini pada akhirnya adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Ini contoh yang diambil ini dari nilai dasar orientasi mutu. Ini komitmen pada kepuasan customer atau pelanggan, kemudian pelayanan cepat, tepat, ramah, kemudian melayani dengan hati, kemudian memberikan perlindungan dan mengayomi. Baru nanti ada perbaikan berkelanjutan terkait dengan nilai-nilai dasar orientasi mutu. Kemudian terakhir anti korupsi. Ini di modul ada 4 pembahasan. Sadar anti korupsi, semakin jauh dari korupsi, membangun sistem integritas, pembiasaan nilai-nilai anti korupsi. Ya, ini pada intinya diaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan. Pengertian korupsi mungkin sudah bisa dibaca sendiri ya, saya tidak bacakan. Ini terkait dengan korupsi ini. Korupsi ini terjadi karena pertama karena adanya niat, kemudian kedua karena ada kesempatan. Ini kembali kepada kita. Niat dan kesempatan ini bisa terjadi karena terpaksa, memaksa, dipaksa. Nah, ini bisa. Seperti yang waktu lalu saya sampaikan bahwa bagaimana ketika pimpinan kita memerintahkan kepada kita membuat sebuah kontrak yang nilainya hanya 10 juta. Tetapi kita diperintahkan membuatnya menjadi 50 juta. Nah, ini kan perintah karena ada paksaan, karena dipaksa. Nah, ini bagaimana sikap kita? Itu salah satunya. Ada niat, ada kesempatan. Tapi insya Allah ketika niat tidak ada, maka tidak akan terjadi. Jadi secara individual, aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Ini kembali kepada diri masing-masing. Sehingga nilai-nilai anti korupsi ini bisa diaktualisasikan dalam pekerjaan, tugas dan pekerjaan kita. Berani menolak perintah merupakan bentuk keberanian kita dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini akhir dari agenda 2
itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Jadi semua modul yang diberikan, semua materi yang diberikan oleh tenaga pengajar yang sudah disiapkan dalam MOOC itu yang sudah dipelajari dan dipahami, pada akhirnya kepada aktualisasi. Ini yang penting. Berkali-kali saya sampaikan bahwa agenda 2 ini yang paling penting adalah diaktualisasikan. Apa aktualisasi itu? Bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruksi, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Artinya, ketika sudah mempelajari semua materi, kemudian memahami, kemudian dipraktekkan, ya, jadikan kegiatan sehari-hari, diaktualisasikan dalam dunia kerja. Jadi intinya agenda 2 ini semuanya akhir dari kegiatan ini, materi semua 5 materi ini meminta aktualisasinya. Yang paling penting itu penerapannya, implementasinya. Itu. Jadi itu yang saya sampaikan, mungkin bisa dikatakan sebagai ringkasan dari nilai-nilai agenda 2, nilai-nilai dasar ASN dari 5 materi tersebut.